Galatasaray belum menyerah kejar Calhanoglu. Galatasaray belum menyerah mengejar gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu. Mereka percaya Calhanoglu suatu saat bisa didapatkan. Dua kali Galatasaray mendekati Calhanoglu di bursa transfer musim panas dan juga musim dingin yang lalu. Tetapi semuanya bertepuk sebelah tangan. Sekalipun sempat ada kesempatan personal dengan sang pemain. Pelan tapi pasti, Trent Alexander-Arnold kian matang di Real Madrid. Secara keseluruhan, progres dari Trent Alexander-Arnold di Real Madrid menunjukkan tren positif. Meskipun penuh dengan tantangan adaptasi, ia telah mulai membuktikan nilai kreativitas di skema permainan. Dan pelatih menunjukkan kepercayaan dengan memberinya menit bermain yang lebih banyak. Secara keseluruhan, perkembangan penuh tren musim ini adalah narasi tentang adaptasi, evaluasi, dan juga pertumbuhan dengan kemajuan yang terlihat, namun masih perlu disempurnakan. Cedera hamstring bikin Frenkie de Jong absen lagi. Frenkie de Jong mengalami cedera hamstring saat latihan bersama Barcelona. De Jong diperkirakan harus absen 6 pekan akibat cedera tersebut. De Jong bakal absen di laga 16 besar Liga Champions melawan PSG atau Newcastle United. Ia juga masih harus menepi saat Barcelona melawan Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Cristiano Ronaldo resmi beli 25% saham klub asal Spanyol. Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian, bukan lewat gol, selebrasi trofi, rekor, atau kepindahan ke klub yang baru, melainkan lewat keputusan bisnisnya. Bintang Portugal itu resmi membeli saham klub asal Spanyol. Pilihannya jatuh kepada Almeria, dan Ronaldo secara resmi masuk ke dalam jajaran pemilik dari klub. Langkah ini menegaskan ambisi Ronaldo untuk tetap berpengaruh di sepak bola, kali ini dari luar lapangan. Osimhen berharap Galatasaray terhindar dari Liverpool. Galatasaray berpotensi bertemu dengan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Penyerang Galatasaray yakni Victor Osimhen pun justru berharap itu tidak akan terjadi. Osimhen berharap Galatasaray terhindar dari Liverpool. Ia kini mewaspadai pembalasan dari Liverpool. Galatasaray dan Liverpool diketahui sempat bertemu di fase Liga, di mana Galatasaray menang 1-0 dalam pertandingan matchday kedua di Rens Park, Istanbul pada beberapa waktu yang lalu. Vitinha, Xavi baru dari PSG. Di balik drama 5 gol ketika berhadapan dengan AS Monaco, satu nama kembali mencuri perhatian yakni Vitinha. Gelandang asal Portugal itu tampil dominan di lini tengah dengan distribusi bola yang impresif. Dalam laga ini, Vitinha kembali mencatatkan lebih dari 100 umpan sukses, dan statistik itu membuatnya telah menorehkan 100 lebih umpan dalam 7 dari 10 penampilannya di Liga Champions musim ini. Dan catatan tersebut menempatkannya dalam daftar elit. Berdasarkan data yang tersedia, hanya Xavi yang mampu mencatatkan angka lebih tinggi dalam satu musim kompetisi, yakni 9 kali pada musim 2010-2011 dan 8 kali pada musim 2012-2013. Dortmund terluka disingkirkan Atalanta dari Liga Champions. Borussia Dortmund harus menelan pil pahit saat melawan Atalanta di babak playoff 16 besar Liga Champions. The Borusan amat kecewa dengan hasil tersebut. Kapten Dortmund yakni Emre Can menyesali timnya membuang-buang peluang emas hingga akhirnya harus menelan kekalahan besar. Dengan tersingkirnya Dortmund, kini Jerman menyisakan 2 wakil di Liga Champions, yakni Bayern Munchen dan juga Bayer Leverkusen. Dikdaya 6 wakil Inggris di fase gugur Liga Champions. Ada 6 wakil Inggris di babak 16 besar Liga Champions. Dilansir dari BBC, 6 wakil tersebut adalah Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man City, dan Newcastle United. Cuma Magpies yang lolos ke babak 16 besar via babak playoff. Dan ini merupakan yang kali pertama ada negara dengan 6 wakil di fase gugur Liga Champions. PSSI kena denda AFC akibat uji coba timnas. PSSI dijatuhi sanksi denda akibat laga uji coba timnas U23 versus Mali. Federasi Sepak Bola Indonesia dinilai salah menjalankan prosedur pertandingan. AFC dalam keputusannya menyebut PSSI melanggar pasal 11 tentang penyelenggaraan pertandingan internasional level 2. PSSI dinilai terlambat mengajukan pemberitahuan pertandingan internasional yang melibatkan 2 tim lintas konfederasi.
Mantan Presiden FIFA sebut Gianni Infantino seperti diktator. Joseph Blatter memberi kritik keras kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Blatter bilang Infantino memimpin seperti seorang diktator. Joseph Blatter mengaku Gianni Infantino bak seorang diktator. Blatter mendapatkan informasi itu dari orang-orang dalam. Blatter menilai FIFA nampak mudah menunjuk para tuan rumah di Piala Dunia, Qatar misalnya pada tahun 2022. Infantino yakin Meksiko bisa gelar Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara soal situasi Meksiko yang lagi memanas. Infantino yakin Piala Dunia 2026 bisa digelar di sana. Kurang dari 4 bulan pergelaran Piala Dunia 2026, Meksiko menimbulkan kekhawatiran yang serius. Situasi ini membuat para penggemar khawatir dan mulai menyerukan semua pertandingan dipindah dari Meksiko menuju Amerika Serikat ataupun Kanada. Bruno Fernandes dekati rekor assist di Premier League. Kebangkitan MU sejak bergantian tahun berjalan seiring dengan meningkatnya pengaruh Bruno Fernandes di lini serang. Saat ini Bruno sudah mengoleksi 12 assist di kompetisi Liga Inggris tersebut. Jika produktivitasnya terus meningkat, Bruno bahkan bisa mendekati rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Inggris. Rekor tersebut adalah 20 assist dalam satu musim yang dicapai oleh Thierry Henry bersama Arsenal dan juga Kevin De Bruyne ketika bersama Manchester City. Negosiasi kontrak baru Menu berjalan buntu. Masa depan dari Kobbie Mainoo di MU nampaknya kini jadi abu-abu. Setelah dilaporkan belum ada lagi pembicaraan kontrak baru antara kedua belah pihak. Walaupun pemain asal Inggris itu kini kembali menancap seiring kepergian dari Ruben Amorim. Menurut laporan dari Goal, Manchester United belum memulai negosiasi Mainoo mengenai perpanjangan kontrak. Jadon Sancho terbuka kembali ke Borussia Dortmund. Jadon Sancho berpeluang meninggalkan Manchester United secara gratis pada akhir musim setelah kontraknya di Old Trafford memasuki masa terakhir. Winger asal Inggris itu kini disebut terbuka untuk kembali ke Borussia Dortmund yang juga membesarkan namanya. Namun menurut laporan dari Football Insider menyebut Aston Villa bukanlah pilihan utama Sancho untuk kontrak permanen. Pemain yang didatangkan MU seharga 73 juta pound sterling tersebut dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran dari Dortmund jika klub Bundesliga itu benar-benar serius. Real Madrid mulai cari kiper baru pengganti Courtois. Real Madrid dikabarkan berusaha mencari kiper baru sebagai pengganti dari Thibaut Courtois. Bad Verbruggen dilaporkan kini jadi incaran utama milik Madrid. Rencana ini muncul karena Courtois disebut mulai terbebani untuk terus tampil dalam intensitas tinggi di Real Madrid. Fisiknya tak sebaik dahulu karena sempat mengalami cedera lutut. Verbruggen disebut jadi prioritas utama Madrid saat ini. Pria Belanda berusia 23 tahun itu juga kiper modern yang mampu melakukan pull up dengan cukup baik. Trevoh Chalobah bisa dijual, Aston Villa siap siaga. Trevoh Chalobah berpotensi menjadi pusat spekulasi transfer musim panas ini setelah Chelsea dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran untuk sang bek-nya tersebut. Situasi itu bisa terjadi apabila The Blues berhasil mendatangkan satu bek tengah senior tambahan dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa memantau situasi dari Trevoh Chalobah. Klub asuhan dari Unai Emery tersebut melihat pemain 26 tahun itu sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini belakang mereka. Everton incar John Stones kembali. John Stones dikabarkan masuk ke dalam daftar incaran Everton untuk bursa transfer musim panas nanti. Bek berusia 31 tahun itu akan habis kontraknya bersama Manchester City dan berpeluang hengkang dengan status bebas transfer. The Toffees melihat peluang untuk bisa memulangkan mantan pemainnya itu, namun rencana itu diyakini tidak akan berjalan dengan mudah. Menurut laporan dari Football Insider, kesepakatan akan sulit terwujud karena John Stones saat ini menerima gaji yang tinggi di City. Everton dinilai akan kesulitan untuk bisa menyamai struktur upah sang pemain jika ingin membawanya kembali.
Jurgen Klopp dikabarkan hengkang dari Red Bull Real Madrid kini siap bergerak. Kabar mengenai masa depan dari Jurgen Klopp kembali menghangat. Legenda Liverpool dan Borussia Dortmund itu dilaporkan akan meninggalkan jabatannya di Red Bull. Diario AS menyebut bahwa Klopp bersiap melepas posisinya sebagai Head of Global Soccer di Red Bull. Dan informasi ini muncul tak lama setelah muncul kabar bahwa Madrid sempat menjajaki kemungkinan membawanya ke Santiago Bernabeu. Nama Klopp sudah lama beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan Madrid. Ketertarikan itu kembali mencuat setelah masa kerja Xabi Alonso disebut tak sejalan dengan sesuai harapan. Sementara itu ketidakpastian masa depan dari Alvaro Arbeloa selepas musim ini juga membuat Los Blancos terus membuka opsi. Bukan ke MLS, Casemiro bakal susul ke Modric ke AC Milan. Spekulasi baru muncul seputar masa depan dari Casemiro. Gelandang MU itu kini dilaporkan membidik kepindahannya ke Italia dan bergabung dengan AC Milan. Menurut laporan dari The Sun, Casemiro saat ini belum berencana meninggalkan Eropa, yang masih memprioritaskan untuk bermain di Eropa pada musim depan. Dan menurut laporan yang sama, saat ini Casemiro sudah memiliki calon klub yang akan ia perkuat. Ia dikabarkan ingin berunding dengan mantan rekan timnya di Madrid, yakni Luka Modric di AC Milan. Barcelona mampu datangkan Haaland. Direksi Barcelona mengungkapkan timnya punya kemampuan finansial untuk bisa mendatangkan Erling Haaland. Namun El Barça tetap harus menerapkan pembatasan gaji. Barcelona dilaporkan bakal mengincar penyerang top di bursa transfer musim panas. Hal ini karena El Barça kemungkinan bakal ditinggalkan oleh Robert Lewandowski. Dan direksi Barcelona Joan Soler menegaskan, Barcelona punya kemampuan finansial untuk bisa mendatangkan penyerang mahal seperti Erling Haaland. Meski begitu, Soler mengungkapkan bahwa Barcelona tetap harus menerapkan pembatasan sejumlah gajinya.